Selamat pagi teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang BCP, yaitu Business Continuity Plan, yaitu di mana ada pengertian, komponen, langkah-langkah dalam pembuatan BCP, dan ada hubungannya juga tentang DRP. Jadi langsung saja kita ke materinya. Di sini ada pengertian. Masuk. Nah, pengertian di sini tertulis Business Continuity Plan adalah kegiatan mencari strategi dan taktik dari kemampuan perusahaan untuk merencanakan dan melakukan respon terhadap insiden dan bencana yang menimpa bisnis agar bisnis dapat tetap berjalan. Nah, BCP dirancang untuk melindungi proses bisnis yang kritis dari kegagalan yang disebabkan oleh bencana alam atau yang dibuat manusia, dan akibatnya hilangnya modal dalam kaitannya dengan ketidaktersediaan untuk proses bisnis secara normal. Jadi secara singkatnya, BCP itu merupakan suatu strategi untuk memperkecil efek gangguan dan untuk memungkinkan proses bisnis terus berlangsung. Nah, itu pengertian dari BCP. Lalu ada komponen-komponennya. Baik, masuk ke komponen. Yang pertama itu ada penanggung jawab, ada backup, lalu ada pengorganisasian, ada asuransi, dan juga ada jaringan komputer. Di sini, penanggung jawab itu ada tim-tim yang bertugas melakukan fungsi tertentu dalam BCP dan dipimpin oleh seorang leader. Ada juga backup, maksud dari backup ini backup dari supplies yang dibutuhkan. Ada pengorganisasian, yaitu pengorganisasian dan penanggung jawab setiap aktivitas. Ada jaringan komputer, lalu ada asuransi. Nah, asuransi ini BCP harus mencakup masalah asuransi dan cara klaimnya juga. Beberapa yang mungkin diasuransikan, yang pertama ada peralatan dan fasilitas IT, ada software reconstruction, ada extra expense, ada business interruption cost, yaitu kerugian akibat berhentinya aktivitas perusahaan, ada valuable papers dan records, media transportation, ada error dan omissions, dan fidelity coverage, yaitu akibat ketidakjujuran pegawai. Itu adalah komponen-komponennya. Lalu kita masuk ke langkah-langkah dalam pembuatan BCP ini. Nah, langkah-langkah BCP ini ada 1, 2, 3, 4, ada 4. Yang pertama saya akan jelaskan inisiasi, lingkup, dan rencana. Tahapan ini adalah langkah pertama untuk membuat Business Continuity Plan. Tahapan ini menandai dimulainya proses BCP. Hal yang dilakukan yaitu membuat lingkup dan elemen lainnya yang diperlukan untuk menentukan parameter dari rencana. Aktivitas pembuatan lingkup meliputi pembuatan detail pekerjaan yang diperlukan, membuat daftar sumber daya yang akan digunakan, dan menetapkan praktik manajemen yang akan dikerjakan. Lalu setelah itu kita masuk ke langkah berikutnya, yaitu Business Impact Assessment atau BIA. Proses ini dilakukan sebelum membuat Disaster Recovery Plan atau DRP. Tujuan BIA adalah untuk menciptakan suatu dokumen yang akan digunakan untuk membantu memahami dampak apa yang akan ditimbulkan oleh suatu peristiwa yang mengganggu terhadap bisnis yang sedang berjalan. Nah, dampak-dampaknya itu mungkin mempengaruhi sisi keuangan atau kuantitatif, atau operasional atau kualitatif, seperti ketidakmampuan untuk merespon keluhan pelanggan. Setelah itu kita masuk ke dalam proses pembuatan Business Continuity Plan. Tahapan ini
menggunakan informasi yang diperoleh pada proses BIA sebelumnya untuk mengembangkan Business Continuity Plan. Proses pengembangannya adalah meliputi rencana implementasi, rencana pengujian, dan pemeliharaan rencana yang dijalankan. Tahapan ini juga menentukan strategi pengoperasian bisnis recovery alternatif untuk pemulihan bisnis dalam periode recovery time yang sudah ditentukan. Nah, yang terakhir itu ada persetujuan dan implementasi. Tahap ini merupakan langkah akhir dari pengembangan Business Continuity Plan. Tahap ini terdiri dari memperoleh persetujuan akhir dari manajemen senior, melakukan pelatihan dan penerapan BCP, serta melakukan update apabila dibutuhkan. Nah, itu saja langkah-langkah dalam pembuatan BCP atau Business Continuity Plan. Lalu ada hubungan. Nah, hubungannya itu BCP dan DRP. Di sini selain BCP terdapat DRP atau Disaster Recovery Plan yang memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menjaga operasional bisnis dan menjaga bisnis dari dampak bencana maupun gangguan. Nah, Disaster Recovery Plan di sini merupakan bagian dari strategi yang ada pada BCP dalam menghadapi risiko yang dapat mengancam berjalannya proses bisnis perusahaan. Nah, BCP biasanya tidak mencakup teknologi informasi dan sifatnya lebih luas dengan merencanakan kelanjutan proses bisnis perusahaan secara keseluruhan. Sedangkan DRP hanya mencakup bagian teknologi informasinya saja dengan tujuan memulihkan sistem data perusahaan tersebut. Nah, itu saja materi yang saya bawakan ke teman-teman. Semoga bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih.